dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar, karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik, jadi lebih baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain. Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Si pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi, karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Kebaikan, semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu, dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan, lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih, lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda
dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Dan setiap kali kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah akan memberi tambahan karunia. Maka hati-hati dengan dengki. Karena kedengkian membakar habis kebaikan seperti api membakar kayu. 2. B yang kedua adalah bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Bagaimana bijak? Setiap kekurangan dan kesalahan orang lain jangan sampai jadi dosa bagi kita. Tidak ada manusia sempurna. Kita harus siap. Tiap orang punya kekurangan sebagaimana kita. Kalau lihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, posisi kita yang paling minimal jangan sampai jadi dosa bagi kita. Setiap kekurangan dan kesalahan orang lain harusnya jadi pahala bagi kita. Pahala bagaimana? Kalau ada orang yang sikapnya kurang atau bahkan menyakiti kita, sebetulnya kita tidak rugi. Yang rugi beliau. Orang yang menghina kita tidak akan berefek apa-apa bagi kita. Tidak akan luka, tidak akan rusak karena dihina. Justru sebetulnya yang menghina itu yang rugi. Karena dosa jelas. Pahala dia nanti dikasihkan ke kita. Dosa kita bisa dipikul oleh dia. Hanya urusan dunia saja. Dan perkataan yang tidak enak itu sama sekali tidak akan melukai kita. Kita luka di hati bukan karena perkataan orang. Kita luka di hati karena kita yang melukai diri kita sendiri. Kita sakit hati bukan karena kata-kata orang, tapi kita yang menyakiti diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita lebih sibuk memikirkan orang tersebut dan merasa diri kita mulia, sehingga tidak layak orang mengatakan itu ke kita. Padahal kalau kita berani jujur, omongan penghinaan orang kepada kita masih jauh lebih baik dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Kita dihormati orang karena Allah menutupi aib kita. Kita dihargai orang karena Allah menutupi dosa, kemaksiatan, kekurangan kita. Kalau kita dibuka, penghinaan orang kepada kita tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Maka kalau ada orang yang kurang bagus, maafkan saja. Orang yang akhlaknya kurang bagus, satu, menjadi ladang ilmu bagi kita. Kalau ada orang sikapnya kurang baik, Allah memberi kita ilmu tentang sikap kurang baik yang jangan kita lakukan. Ada yang sombong, ada yang pemarah, ada yang kata-katanya. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakallahu khair. Ada yang kata-katanya petantang petenteng, ada yang suka celetak-celetuk. Itu adalah ladang ilmu. Kita jadi tahu akhlak buruk. Kita bisa merasakan dampak dari akhlak buruk. Kita jadi tidak enak. Allah memberikan pelajaran kepada kita tentang akhlak buruk yang tidak boleh kita miliki lewat beliau. Jelas? Seperti kemarin ada kasus yang mencerca, itu sebetulnya pelajaran bagi kita supaya kita tidak mencerca. Sayangnya ada nakes yang perkataannya tidak baik, kemudian dikomentari juga dengan
perkataan yang tidak baik. Kurang ajar ini, nggak empati. Jadi apa bedanya? Nah, yang nakes itu akhirnya minta maaf. Nah, yang mencerca ini tidak minta maaf. Jadi padahal kejadian ada kurang baik itu bisa jadi pelajaran bagi kita. Kalau ada orang akhlaknya kurang baik, berarti ladang apa? Ladang evaluasi. Jangan-jangan saya juga punya kelakuan jelek seperti ini. Saya petantang petenteng, gak enak ternyata orang di depan saya, sebagaimana saya tidak enak dengan sikap dia. Jadi jangan cuman kita tidak enak oleh sikap orang, jangan-jangan orang juga tidak enak oleh sikap kita. Misal setiap bicara dipotong, saya diam, tiap kita bicara dipotong, itu kan ilmu jangan memotong perkataan. Satu, dapat ilmu. Dua, ladang evaluasi. Ya. Allah menunjukkan, jangan-jangan selama ini saya berkelakuan yang sama dengan orang yang saat ini berbuat tidak baik ke saya. 3, ladang tobat. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena orang yang kata-katanya tidak enak itu membuat hati terluka, kan seperti yang tadi itu ya, sakit, normal sakit hati itu hadirin. Kenapa kita tersakiti? Pasti ada dosa kita yang mengundang. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, ampun. Saya sudah nyakitin orang lain, sekarang saya disakitin orang, astagfirullah. Jadi aja kita tobat, udah dapat ilmu, dapat evaluasi diri, dan dapat tobat. Apalagi dengan ada orang yang sikap kurang baik, kita bisa latihan. Tidak ada petinju yang baik kecuali ada sparring partner. Kalau tidak ada lawannya, kita susah terlatih, benar? Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Furqan ayat 63? Tahu Al-Furqan 63 yang sering dibahas? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang jahil, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, berkata yang tidak enak, nah kita merespon. Kalau tidak ada orang itu, kita tidak punya kesempatan latihan ini. Sebetulnya karunia Allah untuk meningkatkan kualitas kita dalam kesabaran. Kalau tidak ada yang menghina, kita kurang latihan. Benar? Harusnya kita gaji, kita kirim buah-buahan. Karena sudah membuat kita semakin lebih terlatih. Dan ladang idfa billati hiya ahsan. Tolak perbuatan buruk dengan sikap yang lebih baik. Kita jadi ihsan. Gini ya, kalau orang baik ke kita, kita baik lagi, nggak aneh. Itu memang syukur kita begitu. Kalau orang berbuat baik, kita biasa aja, kita min. Kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik, draw. Kalau orang berbuat biasa, kita baik, good. Tapi kalau orang kurang baik, kita berbuat baik, excellent. Do you understand? Yes, I stand under you. Sia-sia, astagfirullahaladzim. Kesempatan ihsan. Kalau kita baik ke yang baik, normal. Tapi baik kepada yang kurang baik ke kita, tidak baik, grade-nya tinggi. Maka, dan jangan suudon. Sekarang orang tidak baik, besok lusa bisa lebih baik dari kita.
Orang sekarang menghina kita, lalu malam tobat. Tobatnya tobat nasuha, kemudian bersungguh-sungguh memperbaiki. Kita sibuk dengan kesalahan dia, padahal dia sudah berubah menjadi lebih baik, lebih mulia, melesat. Kita sebel ke dia, padahal dia dicintai Allah. Bencana yang menimpa kita, kan? Kita membenci orang yang dicintai Tuhan semesta alam. Apa enggak celaka kita? Makanya jangan benci. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maafkan, mohonkan ampunan juga. Begitu. Jangan kita jadi punya dosa, punya akhlak jelek gara-gara kekurangan orang lain. Makanya orang-orang takwa tuh khas sekali, tidak mudah marah dan pemaaf. Kenapa kita maafkan orang-orang? Karena tidak ada orang yang sempurna, dan sangat boleh jadi kesalahan orang itu bisa membuat orang lebih dekat dengan Allah karena tobatnya lebih bagus dari kita. Ya persis itu. Kemarin nakes yang sudah melakukan kesalahan, kemudian membuat tayangan permintaan maaf, nangis. Lalu ada yang memposting, dulu kamu cengar-cengir, sekarang kamu nangis-nangis, gua muak. Dia nih yang membuat tayangan ini yang lebih jelek lagi. Dia mencerca orang yang mencerca, bahkan mencerca orang yang minta maaf. Berlipat-lipat. Hati-hati ya. Boleh jadi nakes itu oleh Allah sudah diampuni dosanya, bahkan naik derajatnya karena ujiannya berat, dipecat dari kantornya, diberhentikan waktu sekolahnya. Banyak yang menghina, berguguran itu dosa. Nah yang apes itu adalah yang mencerca nakes ini. Dia nggak minta maaf ya. Dan itu pasti datang bencananya nanti kalau tidak tobat. Nanti ada juga balasannya bagi yang mencerca orang lain. Jadi harus bagaimana? Harusnya jangan mencerca. Harusnya belajar dan mendoakan kebaikan. 2B, berani mengakui kelebihan, kebaikan, jasa orang lain. B kedua apa? Bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. 3-nya L, lupakan jasa dan kebaikan diri sendiri. Semakin kita merasa berjasa, semakin kita merasa sudah berbuat untuk orang lain, semakin menderita. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Aslinya begini hadirin, kita memang harus berusaha melakukan kebaikan. Niat harus dijaga, ikhtiar harus dijaga. Tapi ingat ya, hati itu ada di 3 tempat. 1, sebelum beramal. Kan kita harus punya niat sebelum beramal, seperti ngirim paket, nulis alamatur. Tapi hati tidak berhenti nih. Ketika sedang beramal, hati juga bisa goyah. Dan yang ketiga, sesudah selesai beramal. Awal bisa baik, di tengah bisa menceng, sesudah bisa hancur. Berapa banyak orang yang berbuat baik, di awalnya niatnya ikhlas, di tengah goyah, di belakang udah disebut-sebut terus kebaikannya. Aslinya begini, tolong diperhatikan. Aslinya yang berbuat baik itu adalah Allah. Kita ditolong oleh Allah bisa berbuat baik. Contoh, kita sedekah kepada fakir, miskin. Aslinya itu Allah memberi sedekah, memberi rezeki kepada hambanya yang miskin lewat kita. Nah, kalau kita merasa berjasa,
hilang pahalanya. Harusnya ya sudah, kepilih aja jadi jalan rezeki, sudah untung. Atau maaf ya, sekarang ini ceramah, saya bagian diuji menjadi sampainya beberapa ilmu kepada jamaah ini. Tidak boleh merasa, oh kan sesudah dia dengar ceramah saya dia berubah. Tidak, berubah itu karena Allah menghendaki orang berubah. Mungkin karena doa orang tuanya, mungkin karena sudah nolong kucing sehingga oleh Allah diberi hadiah berubah. Bukan karena ceramah ini. Ceramah ini cuman amal bagi yang bicaranya, kalau ikhlas. Makanya jangan merasa sok berjasa. Orang yang merasa berjasa itu biasanya hidupnya tidak tenang. Lakukan, lupakan. Ulangi. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab, enggak perlu. Allah enggak akan lupa. Loh, kita bisa berbuat juga dengan taufik Allah. Kalau Allah nggak nolong, enggak lah, kita ini pelit kalau nggak nolong. Kalau tidak ditolong oleh Allah, nggak akan bisa bicara kebenaran. Kalau tidak ditolong oleh Allah, nggak akan kita mesantren seperti ini. Maunya sih maksiat aja, nafsu kan maunya maksiat terus. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak akan belajar seperti ini. Maunya terus aja scrolling yang tidak-tidak. Hati-hati ini. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Perlu tidak? Perlukah kita ingin setiap orang tahu jasa kita, prestasi kita? Enggak perlu, enggak penting. Yang penting kita kepilih oleh Allah jadi jalan kebaikan. Cukup. Orang mau tahu, mau tidak tahu, mau ingat, tidak ingat, berterima kasih atau tidak, itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita adalah melakukan yang terbaik lillahi ta'ala, Allah ridho, selesai. Makanya jangan ribet ingat-ingat jasa, karena sebetulnya yang bisa membuat kita berbuat adalah Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita la haula wala quwata illa billah. 3. Yang berapa sekarang? Bagus. Yang keempat, sibuk lihat kekurangan dan kesalahan diri. Jadi orang itu tidak akan bisa tobat ketika fokusnya kesalahan orang lain. Padahal kesalahan orang lain tidak bahaya bagi kita. Yang bahaya bagi kita siapa? Apa dalilnya? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat salah, berbuat dosa, berbuat buruk, maka keburukan itu menimpa. Jadi siapa yang membahayakan diri kita? Jawab. Siapa yang membuat kita GTA galau tiada akhir? Yang membuat kita nelangsa itu siapa sebetulnya? Yang membuat kita ruwet, nyesek terus siang dan malam, hidup ini sempit. Siapa yang membuat hidup ini sempit? Syariatnya diri sendiri. Setiap maksiat, dosa, kelakuan buruk yang kita lakukan itu efektif merusak diri kita. Minimal gelisah, nyesek, namanya ma'isyatan donka. Hidup ini menjadi sempit, walaupun punya rumah luas, tidur atau sedang berbaring di lapangan terbang, tetap serem karena takut kelindes. Ya, astagfirullahaladzim.
Jelas tidak nih? Makanya orang-orang yang sibuk saja melihat, mengorek-ngorek, menggali, membahas kesalahan orang lain, sulit tobat. Padahal itu bukan pekerjaan kita. Orang yang sibuk saja menyalahkan orang lain itu tidak akan tenang hidupnya. Jengkel terus, marah terus, kesal terus, tersiksa. Karena dia membebani dirinya dengan yang bukan bebannya. Beban kita tuh dosa kita. Tobatin jadi ringan. Nah sekarang kita memikul dosa-dosa kesalahan orang lain, kita pikul semua. Bukan tidak boleh hadirin, tapi siapa kita kan? Makanya maaf ya, kalau ada santri yang sibuk aja ngejelek-jelekin temennya, mesti lihat wajahnya ikut jelek. Hidupnya nggak bahagia, galau terus, resah, tersiksa oleh siapa? Kejelekan orang? Bukan, oleh kejelekan dirinya sendiri. Tapi bagi orang yang senang sekali evaluasi diri, selalu punya waktu, apa nih dosa saya? Oh tadi saya tidak sopan, astagfirullah. Tadi saya raut mukanya tidak ramah, astagfirullah. Oh tadi kata-kata saya agak ketus. Makin sibuk mengevaluasi diri, makin tenang. Ya Allah, ampun ya Rabb. Tadi saya sombong, astagfirullah. Oh tadi saya sia-sia, astagfirullah. Makin sibuk evaluasi diri, makin tobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Inilah 2B2L kalau mau hidup bahagia. Berani mengakui kelebihan, mengingat jasa kebaikan dan membalasnya. Bijak terhadap kekurangan dan kesalahan. Orang bikin salah mungkin dia belum tahu, dia udah dikasih tahu mungkin belum paham, dia udah paham mungkin lagi lupa. Cari 1001 alasan untuk membantu orang jadi lebih enak. Dan posisi kita bukan menghakimi orang, posisi kita adalah membantu orang jadi lebih baik. Karena besok lusa bisa jadi lebih mulia daripada kita. Yang ketiga apa? Lupakan jasa dan kebaikan diri. Dahlah, nggak usah merasa berjasa. Aslinya sih nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong Allah. Dan yang keempat, lihat kekurangan kesalahan diri, segera tobat, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Terima kasih rekan-rekan. Asar AA ada di Masjid Darut Tauhid. Insya Allah kajian Al-Hikam. Ba'da Isya malam ini insya Allah kajian Ma'rifatullah sampai 8:30 di Masjid Darut Tauhid. Bisa hadir, alhamdulillah. Kalau tidak bisa hadir, simak lewat media sosial. Semoga manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.